Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok yang beranggotakan 1 Anissa Damayanti dengan NIM 20624010001, 2 Martalia Eka Nur Rahmawati dengan NIM 20624010006. Kami akan menyampaikan materi tentang pengendalian informasi berdasarkan komputer. Baik, topik yang dibahas hari ini adalah yang pertama prinsip keandalan sistem, yang kedua keterpeliharaan, yang ketiga integritas, yang keempat pengendalian akses secara fisik, yang kelima pengendalian akses secara logis, dan yang terakhir pengendalian transmisi data. Materi yang pertama yaitu tentang 4 prinsip keandalan sistem. Yang pertama ketersediaan, yaitu sistem tersebut tersedia untuk dioperasikan ketika dibutuhkan. Yang kedua keamanan, sistem itu dilindungi dari akses fisik maupun logis yang tidak memiliki otorisasi. Yang ketiga keterpeliharaan, yaitu sistem dapat diubah apabila diperlukan tanpa mempengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integritas sistem. Yang keempat integritas, yaitu pemrosesan sistem bersifat lengkap, akurat, tepat waktu, dan diotorisasi. Selanjutnya adalah materi tentang keterpeliharaan. Di dalam keterpeliharaan itu ada 2 kategori pengendalian yang membantu memastikan keterpeliharaan sistem. Yang pertama pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi, yang kedua perubahan pengendalian manajemen. Adapun pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi mencakup elemen-elemen utama berikut ini. Yang pertama rencana utama strategis, yang kedua pengendalian proyek, yang ketiga jadwal pemrosesan data, yang keempat pengukuran kinerja sistem, yang kelima peninjauan pasca implementasi. Perubahan pengendalian manajemen dalam keterpeliharaan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, peninjauan secara berkala terhadap semua sistem untuk mengetahui perubahan yang dibutuhkan. Yang kedua, semua permintaan diserahkan dalam format yang baku. Yang ketiga, pencatatan dan peninjauan permintaan perubahan dan penambahan sistem dari pemakai yang diotorisasi. Yang keempat, penilaian dampak perubahan yang diinginkan terhadap tujuan, kebijakan, dan standar keandalan sistem. Materi yang selanjutnya yaitu integritas. Pengendalian aplikasi adalah untuk melindungi, mendeteksi, dan mengkoreksi kesalahan dalam transaksi ketika mengalir melalui berbagai tahap dalam program pemrosesan data. Ada 4 pengendalian dalam integritas. Yang pertama, pengendalian sumber data. Yang kedua, rutinitas validasi input. Yang ketiga, pengendalian entry DAVI online. Yang keempat, pengendalian pemrosesan dan penyimpanan data, yaitu pengendalian yang berhubungan dengan beberapa prinsip keandalan. Yang pertama, perencanaan strategis dan penganggaran. Yang kedua, mengembangkan rencana keandalan sistem. Dan yang ketiga, melaksanakan dokumentasi. Selanjutnya, pengendalian akses secara fisik. Bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai? Yang pertama, tempatkan perlengkapan komputer di ruang terkunci dan batasi akses hanya untuk personil yang memiliki otoritas saja. Yang kedua, memiliki hanya 1 atau 2 jalan masuk ke ruang komputer. Yang ketiga, meminta ID pegawai yang sesuai. Yang keempat, meminta pengunjung untuk menandatangani sebuah daftar tamu ketika mereka memasuki dan meninggalkan lokasi. Yang kelima, gunakan sistem alarm keamanan. Selanjutnya, batasi akses atas saluran telepon pribadi dan tidak terdeteksi, atau atas terminal dan PC yang memiliki otorisasi. Yang ketujuh, pasang kunci ke PC dan peralatan komputer lainnya. Yang kedelapan, batasi akses program, data, dan perlengkapan offline. Selanjutnya, tempatkan hardware dan komponen penting lainnya jauh dari bahan yang berbahaya atau mudah terbakar. Dan yang terakhir, pasang detektor asap dan api serta pemadam kebakaran yang tidak merusak perlengkapan komputer. Next, pengendalian akses secara logis. Para pemakai harus diizinkan untuk hanya mengakses data yang diotorisasikan pada mereka, dan mereka hanya melaksanakan fungsi tertentu yang diotorisasikan pada mereka. Kemudian, apa sajakah pengendalian atas akses secara logis itu? Yang pertama yaitu password.
Yang kedua, identifikasi melalui pemilikan fisik. Yang ketiga, identifikasi biometris. Dan yang keempat, uji kesesuaian. Yang selanjutnya adalah materi tentang pengendalian transmisi data. Untuk mengurangi resiko kegagalan transmisi data, perusahaan seharusnya mengawasi jaringan atau network. Kesalahan transmisi data diminimalkan dengan menggunakan yang pertama, menggunakan enkripsi data. Yang kedua, prosedur verifikasi routing. Yang ketiga, pemeriksaan kesamaan. Dan yang keempat, teknik pengetahuan pesan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menyimak penjelasan materi dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.